Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, shadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah kajian Obama, obrolan malam Ahad yang dirahmati Allah. Sebelumnya saya minta maaf, suaranya agak serak-serak. Habis di malam tirakatan kemarin teriak-teriak merdeka, merdeka. Ini mau teriak lagi enggak enak. Biar dapat pahala, kemarin saya tambahi tidak cuma merdeka, tapi takbir, Allahu Akbar. Padahal yang hadir tidak semuanya muslim. Ada yang Nasrani, ada yang Yahudi, ada yang kafir, ada yang musyrik, ada intel, ada polisi. Ya, tak sampaikan bahwa kalimat takdir itu tidak cuma milik orang Islam. Kalimat takbir sudah milik menjadi bangsa Indonesia. Sejak peristiwa di Surabaya tanggal 30 November yang dilegalkan menjadi Hari Pahlawan dengan tokoh sentralnya Bung Karno, Bung Tomo, masih error. Apa yang dikatakan Bung Karno lagi, Bung Tomo. Di dalam pidatonya Bung Tomo mengatakan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi bila tidak ada kalimat takbir. Indonesia akan seperti apa? Dengan kalimat takbir, bangsa Indonesia bisa bangkit kembali, mengusir penjajah, merebut kembali Indonesia, khususnya Surabaya, dengan kalimat takbir. Orang merdeka, aslinya takbir itu luar biasa Bapak Ibu. Itu tidak masuk akal loh Bapak Ibu. Mana mungkin bambu runcing bisa mengalahkan meriam? Iya, kalau meriamnya meriam Belanda, ini meriam Belanda. Hanya kalimat takbir yang bisa mematahkan serbuan meriam Belanda. Jadi kalimat takbir sudah menjadi milik bangsa Indonesia, apapun agamanya. Nyatanya yang non-Islam fasih sekali kok. Allahu Akbar, insya Allah, ucapannya sama pakaiannya, tapi hatinya belum. Sabar saja, kita tunggu nanti pada masanya akan jaya kembali agama Islam. Karena kehidupan ini ada 5 fase Bapak Ibu, 5 fase kehidupan dunia. Fase pertama, fase kenabian, langsung dipimpin sendiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fase ini tidak lama, hanya 23 tahun, dan sudah selesai sejak Nabi Muhammad wafat. Fase yang kedua juga tidak lama,
hanya 30 tahun fase Khalifah Rasyidah dipimpin oleh 4 Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Itu saja belum genap 30 tahun, baru 29 tahun 6 bulan Ali bin Abi Thalib menyerahkan kepemimpinannya kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Baru 6 bulan diserahkan kepada Muawiyah. Selesai sudah Khulafaur Rasyidin dalam waktu 30 tahun. Maka masuk pada fase yang ketiga, fase kerajaan Islam. Ini fase yang paling lama, Bu. Lamanya 1227 tahun. Fase ini sempat mengangkat 3 kerajaan Islam terbesar di dunia, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Utsmaniyah. Dan akhirnya selesai juga, ditandai dengan runtuhnya Turki pada tanggal 3 Maret tahun 1924. Maka berubah menjadi fase yang keempat. Nah, yang sekarang ini, Pak, ini fase keempat, fase kegelapan, fase kevakuman, fase kekosongan. Tidak ada umat Islam yang berjaya. Umat Islam tidak punya pimpinan. Dunia dikuasai oleh ajaran-ajaran di luar Islam. Komunisme, kapitalisme, demokrasi, oligarki campur jadi satu. Umat Islam tidak punya pimpinan. Umat Islam hanya diberikan porsi sedikit, porsi pinggiran, bukan porsi-porsi penting dan krusial. Hanya digembirakan dengan syiar-syiar dan syair-syair. Quran hanya dimusabakohkan, ditilawatilkan, adzan dilombakan, takbir juga dilombakan. Kelihatannya syiar, senang, hebat, tapi sebenarnya dialihkan agar tidak menjadi pimpinan dunia, tidak memegang kekuasaan politik di sebuah negara. Rasa dikai kon sregep-sregep takbir, sregep promosi, sergap syiar, kata hebat itu loh. Tapi tidak menguasai dunia. Jadi kalah. Setiap ada kasus mesti yang disalahkan orang Islam. Teng masjid putih nih kok, masjid Kelebon guguk, ada anjing masuk masjid, anjingnya dipandemi, mergo mlebu masjid. Sing disalahke sinten, Pak? Takmir masjid. Kuali to, Pak? Kudune ya sing punya anjing, kenapa bisa masuk masjid, ora dirantai, ora dibakani. Sing disalahke ya umat Islam, karena enggak punya kekuasaan, enggak punya kekuatan. Tapi sabar Bapak Ibu, masa kegelapan tidak lama, sebentar lagi selesai. Kalau orang sudah jenuh dengan demokrasi, orang sudah muak dengan oligarki, tidak percaya lagi dengan kapitalis karena hanya menguntungkan orang-orang kaya, apalagi komunis, rakyat dibuat punya banyak utang kepada negara. Nanti kalau sudah jenuh, maka berakhir sudah fase yang keempat, ganti fase yang kelima. Nah, fase yang kelima ini fase senyaman-nyamannya umat Islam. Umat Islam akan memimpin dunia kembali. Dari mana informasinya? Dari CIA, agen rahasia Amerika. Mengatakan sudah banyak orang-orang barat, orang-orang Eropa yang jenuh dengan kehidupan demokratis, mulai berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Ini yang ngomong CIA. Harusnya dirahasiakan, tapi berani-berani menyampaikan informasi seperti ini. Juga KGB, agen rahasia Rusia, juga menyampaikan berita kalau di Uni Soviet
Kalau di Inggris sudah banyak gereja dijual Pak, nggak punya jamaah, terus diganti masjid, ada yang dicat lagi, ganti gendengnya jadikan masjid, nggak punya jamaah. Ini sudah tanda-tanda akan jaya kembali umat Islam. Ini pun tidak lama, maksimal 9 tahun. Setelah selesai baru terjadi kiamat. Jadi udah dekat kiamat Bapak Ibu, jangan dikira. Jadi kata Nabi, kalau sudah masuk 5 fase maka kiamat sudah dekat. Memang tidak ada yang tahu pasti kapan terjadinya kiamat, tapi Allah memberikan tanda-tandanya, baik tanda-tanda kecil yang jumlahnya ratusan maupun tanda-tanda besar yang jumlahnya ada 10. Nah, ini sudah tanda-tanda kiamat. Walaupun Nabi sebenarnya bicara kiamat sudah lama, sejak di zaman para sahabat. Mestinya kalau sekarang lebih dekat lagi. Oh, dulu bilangnya dekat, ini lebih dekat. Nah, tadi ngobrol-ngobrol dengan takmir yang perlu diwaspadai, terjadinya megatrust, ambles buminya. Mutunu Saudi, insya Allah husnul khotimah. Amin. Karena memang janji Allah, orang beriman tidak akan menyaksikan terjadinya kiamat. Diselamatkan dulu. Yang merasakan kiamat adalah orang-orang kafir. Jadi kalau kita beriman, insya Allah aman. Amin. Bapak Ibu sekalian, kalau tidak salah 3 tahun lebih sebelum Covid, saya sudah menyampaikan materi tentang Qasasul Anbiya, sejarah para nabi dan rasul. Sudah selesai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Yang belum selesai justru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Sirah Nabawiyah. Jadi kalau dengar Sirah Nabawiyah berarti khusus membahas kisah Nabi Muhammad. Tapi kalau Qasasul Anbiya berarti semua nabi. Sengaja saya tunda-tunda yang Nabi Muhammad karena versinya banyak. Sedang saya kumpulkan dulu informasi-informasinya. Nanti kalau sudah lengkap baru saya tuntaskan untuk gongnya. Nah, sekarang saya sampaikan lagi Qasasul Anbiya, sejarah para nabi, tapi di luar 25 nabi. Karena jumlahnya banyak. Yang sering kita dengar jumlah nabi 124.000. Kemarin saya ngaji lagi katanya 240.000, tambah lagi nabinya. Yang nggak nambah, cuma baru dengar saja. Makanya kalau kita rajin mengaji nanti ada ilmu-ilmu baru terus itu. Itu menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah ingin semua hambanya baik, maka turunkan Nabi sebanyak-banyaknya. Tapi yang tercatat di dalam Quran hanya 25. Jadi nabi-nabi yang lain tidak tercatat dengan jelas kisah-kisahnya, atau mungkin dengan nama lain, atau tidak disebutkan namanya tapi ada sejarahnya, atau hadis yang menjelaskannya. Bila hadis tidak ada di dalam riwayat atau kitab-kitab sebelumnya. Di Injil juga ada, Alkitab ada, Perjanjian Lama juga ada, Tanakh juga ada. Banyak. Nanti kita lihat nilai positifnya, tidak cuma narasi tapi ibrah yang bisa kita contoh apa dari nabi-nabi selain 25 rasul. Saya sudah menyampaikan 2 Bapak Ibu kalau masih ingat, Nabi Sam'un dan Nabi Khidir. Gurunya Nabi Musa namanya Nabi Khidir, yang juga dikabarkan masih hidup, tinggal di Gunung Qaf, Jabal Qaf, gunung terbesar di dunia, tapi gunungnya misterius, kadang tampak kadang tidak.
Orang-orang Cina malah meyakini, Pak, karena punya kitabnya. Kita aja yang nggak yakin. Sama dengan terjadinya kiamat. Amerika, Pak, sudah menyiapkan 5 bunker untuk menghadapi kiamat. Satu bunker bisa diisi 500.000 orang. Jadi nanti kalau terjadi kiamat, sembunyi masuk di dalam bunker akan selamat 500.000 kali 5. Warga Amerika sudah siap menyambut datangnya kiamat. Rusia punya 3 bunker, Pak. Swedia 1. Lemboyangan berapa? Ya kita yakin pasti terjadi kiamat. Amerika nggak yakin, tapi yakinnya akan terjadi kehancuran alam semesta. Yakin, karena punya teorinya. Ada teori kiamat itu ada. Tapi nggak yakin kalau terjadi kiamat, yakinnya hancur. Maka bisa menghindari kehancuran, caranya sembunyi di bunker. Dulu pas Merapi erupsi ada 2 mahasiswa Mikom sembunyi di bunker. Ini gosong. Bunkernya ngadep Merapi. Tur Merapi panasnya hanya 900 derajat. Jadi kan godok wetang umum 100 derajat nggih. Merapi itu 900 derajat. Paku dicelupkan langsung lumer. Awan panasnya Nabi Hud yang menghanguskan umatnya, kaum Ad, itu 6.000 derajat panasnya. Dengan kecepatan 500 km per jam, Jogja Jakarta. Kalau Merapi kan kemarin pedus gebel anteng suwi banget, orang tengah-tengah iso mlayu. Nabi Hud gak bisa lari. Kiamat kabarnya panasnya jutaan derajat, nggak cuma 6.000. Jadi bunker nggak ada gunanya, tapi mereka punya keyakinan. Nah yang jadi persoalan, mengapa Amerika bisa menyiapkan bunker? Berarti udah tahu, Pak, kapan terjadinya kiamat. Tahunya dari mana? Dari Quran, dari hadis. Mereka baca, kita aja yang nggak baca, jadi nggak tahu kapan terjadinya. Kita seneng lomba-lomba makan kerupuk, dangdutan, sepeda santai. Mereka udah mikir, udah menghitung kapan terjadi kiamat, makanya siap-siap membuat bunker. Kita malah belum siap, ya. Ini siap mati, siap masuk surga. Amin. Nah, Bapak Ibu, kembali ke persoalan Nabi tadi. Nabi Khidir dikabarkan masih hidup. Kalau Nabi Sam'un, Allah berikan kekuatan untuk berdakwah di negeri kerajaan Romawi. Sudah saya sampaikan semua. Sekarang saya tambahi Nabi yang lain, diantaranya adalah Nabi Syith. Syith, angel ngomong lagi. Shin, iya, tha, Syith. Bahasa Qur'annya Syith. Kalau bahasa Ibrani Syith, pakai shin, pakai to, Syith. Kalau bahasa Yahudi Set. Jadi macam-macam dari banyak bahasa. Artinya anugerah, anugerah dari Allah. Artinya ditunjuk, Nabi yang ditunjuk oleh Allah. Bisa juga ditempatkan, Nabi yang ditempatkan oleh Allah. Ada juga yang mengartikan hadiah. Maka nama lain Nabi Syith adalah Hibbatullah, hadiah dari Allah. Kenapa? Untuk apa? Karena terjadi masalah konflik di antara anak-anaknya Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil. Kenapa mereka bisa konflik? Gara-garanya tidak lain adalah makhluk yang paling buruk, namanya iblis. Iblis memang sudah dendam, Pak, bahkan sudah bersumpah sejak di sorga. Ketika Allah hendak mengangkat seorang khalifah, iblis protes. Allah hendak menciptakan manusia menjadi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Usjudu li Adama, sujudlah kepada Adam.
fasajadu, semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Apa kata iblis? Mana mungkin ya Allah saya sujud kepada Adam. Apa itu Adam? Hanya dibuat dari tanah, dari lembung. Lembung aja lembung hitam, hitam aja busuk. Aku dari api ya Allah. Api lebih mulia daripada tanah. Itulah gaya orang sombong, ngaten Pak. Orang sombong tidak bisa berpikir jernih. Padahal kalau mau berpikir itu tidak diminta sujud seperti sholat, hanya sekedar penghormatan. Kayak kita upacara kan formalitas saja, nggak ada masalah. Justru esensinya sujudnya kepada Allah. Cuma Allah perintahkan kepada Adam, ning iblis ora dong kebacut nesu niku lho Pak. Makanya kita kalau bisa jangan sampai nesu Bapak Ibu. Kalau nesu ora usah mikir nggih. Ya kayak guru saya, kula mboten ngrasani guru kula ngongkon kula maju nulis nang papan tulis pelajaran matematika 3 kali 4 tak isi 100, 4 kali 6 tak isi 200. Guru kula nesu kula dikampleng nganti semaput. Ning aman biyen to. Kula wangsul lapor kali bapak malah tambahi kampleng malih. Asing bodoh kowe. 3 papat to 100. Malah kampleng malih bapak kula nambahi niku. Gurunya tambah wibawa, kula tambah wedi. Bapak kula ketemu gurune, "Terima kasih Bu Guru sudah didik anak saya, wis ngampleng anak kula." Coba. Anek saiki, Pak. Wah. Siswa diampleng gurune lapor karo bapak, bapaknya njupuk culur di gurumu. Aku ora tau nyenggol, wani-wani nyenggol anakku. Wonge ora genah duwe anak ora tau disenggol. Berarti ora tau dididik niku. Karepku takon diki Mas Pak Aziz, maksudnya Mas Aziz itu guru saya, 3 kali 4 itu dari mana? Orang takon langsung ngampleng, mergo emosi, kudunya kan takon diki. Orang ngerti pas istirahat, kulo nonton after foto. Kelas 4 SD Bu, tahun 76, after foto 3 kali 4 100. 4 kali 6 200. Orang percaya takon Mas Asril duwe gerobake niku. Anggi tarife 3 kali 4 100. Nah, kula maju teng papan tulis pelajaran matematika 3 kali 4 tak isi 100. Gurune ora takon langsung ngampleng. Ah niku. Ning aman guru tahun itu, sekarang nggak bisa. Nah, pengaruh iblis seperti itu, gampang nesu, kesombongannya di situ, maka semuanya juga diturunkan Allah. Iblis gagal menggoda Adam, maka beralih menggoda istrinya. Ini pelajaran buat kita nih Bapak Ibu. Strategi iblis sama, tidak pernah berubah. Jadi yang pertama kali digoda mesti bapak dulu. Maka jenengan siap-siap Pak. Kalau jenengan kuat, mesti beralih ke ibu. Bukan anak ibu dulu. Maka jenengan harus bisa membentengi ibu-ibu Pak. Istrinya jenengan dibenteng. Kalau jenengan kuat, jenengan kuat apa doain? Kena. Adam kuat, beralih kepada istrinya. Sama dengan kasus sembelian Ismail yang digoda Ibrahim dulu. Ibrahim kuat, Hajar digoda, Hajar menang, Ismail menang, iblis lari. Udah itu strateginya seperti itu. Nah Hawa tidak kuat, merajuk kepada Adam tergoda bukan karena iblis malah karena istrinya. Makanya Nabi Musa kan menyalahkan, gara-gara kamu Adam semuanya dihukum ke dunia. Adam yang jawab, itu bukan saya, itu memang sudah diatur oleh Allah. Kalau Allah nggak mengatur, nggak mungkin ada kehidupan dunia. Aku kan nurut Gusti Allah ya, padu Dewi Adam karo Musa. Jadi ketika Nabi Isra Mi'raj bertemu dengan keduanya sedang padu. Yang mengabarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
sama-sama diturunkan ke bumi. Sama-sama bersumpah iblis dunia akhirat sampai neraka, aku akan mencari, mengumpulkan bala tentaraku menjadi temanku di neraka. Itu aja ngapusi, Pak. Tenan iblis ngapusi. Besok di neraka iblis juga mengelak. Ketika penduduk neraka mengatakan gara-gara iblis tuh yang mengajakku, iblis mengatakan karepmu dewe, aku mau ngejak-ngejak salahnya melu-melu. Ngerti iblis memang gitu. Iya salah melu, aku mau nawarin kok. Iblis memang seperti itu. Nah, sumpahnya dibawa ke dunia, di kehidupan dunia sama strateginya. Adam berhasil meloloskan diri dari jebakan iblis, Hawa pun bisa, Pak. Jadi tobatnya berdua, ketika berdua dihukum, belum resmi jadi suami istri, tapi sudah menyentuh buah khuldi, hukumannya diturunkan ke dunia, dipisahkan di tempat yang berbeda. Adam di India, Hawa di Jeddah, Mekah, Jeddah, Mekah, Madinah, Jeddah. Jadi Jeddah itu sudah metropolitan seperti Jakarta, Pak. Seperti Jakarta, malah 100 kalinya Jakarta. Jenengan ngopi, Pak, teng angkringan Jeddah, sak cangkir 5 juta, Pak. Kopi Pak Toto, sak cangkir 5 juta. Ini cangkirnya nganggo emas. Boleh Pak pulang, asal wani bayar. ATM-nya, Pak, ATM emas. Ini demikian BCA di pos 50.000, BRI 1 emas sana itu. Tinggal milih mecet apa 1 gram, 10 gram, 1 kilo metu emas ini kok. ATM-nya. Ini teng cukup karena ATM beras. Ini butuh beras teng cukup karian ATM beras wonten ini. Dulu pas awal-awal banyak protes. Nanti berasnya cepet habis. Nggak apa-apa. Nyatanya utuh terus. Secara psikologi orang mau ngambil beras mesti malu, Pak. Oke uang kok isin toh, jadi malah awet itu. Malah do nyetori terus. Monggo najeng butuh beras teng Jogokarian. Nah mriki dereng wonten ATM ini. Jeddah itu udah metropolitan. Tapi di zaman Hawa kan ya masih sepi. Hawa bertobat, Adam bertobat. Bagaimana tobatnya? Udah hafal semua nggih? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dari mana Adam Hawa bisa berdoa seperti ini dengan doa yang sama di tempat yang berbeda? Allah yang memberikan doanya. Adam, kalau kamu benar-benar bertobat, amalkan doa ini. Hawa juga begitu, dua-duanya bertobat, lalu dipertemukan kembali di Mekah setelah berpisah 500 tahun. 500 tahun, Pak, suami istri pisah. Pak Toto udah pernah pisah? Dereng nggih. Paling sedino kangen, dong dino tambah kangen, telung dino wis ora. Wis ceklan HP ora masalah, ceklan ATM ora masalah. 500 tahun dipertemukan kembali. Nah, mulailah kehidupan dunia, reproduksi, mengembangkan keturunan. Adam dikaruniai 40 anak. Setiap lahir kembar 2. Jadi Hawa niku bobot ping 20, Bu. Hamil ping 20. Setiap lahir kembar 2 putra putri. Jenengan pun bapak pemimpin, Bu. Lahir pertama Qabil sama Iklimah. Lahir kedua Habil sama Labuda. Nah, Bapak Ibu, kasusnya di mana ketika Nabi Adam mengajarkan syariat tentang perkawinan, pernikahan harus silang. Tidak boleh menikahi kembarannya. Kan nggak ada manusia lain. Awang ake Adam Hawa karo 4 baru 6 toh.
kawin karo sapa? Ya anak adik-adiknya sendiri. Jadi awal kehidupan manusia sudah ada berapa syariat. Zina ya, belum resmi suami istri. Kalau berzina hukumannya dipisahkan ke tempat yang berbeda sejauh-jauhnya. Kalau pelakunya masih jomblo, belum berkeluarga, harusnya begitu. Tapi di tempat kita malah dikawin ke, kan harusnya dipisahkan, malah dikawin ke. Ya. Makanya murid-murid saya, Pak, mohon maaf ya, saya pernah ngajar di Bantul. Dari 180 siswa dalam waktu 1 tahun tinggal 150 siswa, yang 30 hamil. Berarti tiap bulan yang hamil 3 nih. Wah, ngalah ke gurune orang hamil muridnya tuh hamil. Itu cah SMA loh, Pak. Kelas 1 berarti pacarannya sejak SMP. Hukumannya kudune dipisahkan, malah dikawin ke. Maka saya bilang saya nggak mau datang. Mau ngambil undangan, Pak. Dengan bangganya kasih undangan saya, Pak. Saya mau nikah, Pak. Awas peteng kok ngai undangan. Aku rata kok. Walaupun saya gurunya, saya wali saya nggak mau datang. Kalau saya datang berarti saya ikut meresmikan, melegalkan. Saya nggak mau. Tunggu sampai lahir, baru ijab lagi. Nanti saya datang. Kesuwen, Pak. Ya wes ora teko, ora nyumbang aku tenang. Kalau saya datang mengiyakan, merestui, sama lah dosa itu. Muridku dewa walaupun wali kelas ora gelem aku. Tapi nek mau nunggu lahir baru ijab, nanti saya datang itu. Kadang ngaten, Pak. Padahal Adam sudah mengajarkan syariat yang bagus, tapi dilanggarnya. Nah, syariat yang kedua perkawinan silang. Kalau dalam ekonometrik ada namanya rumus jodoh. Jodoh jauh dari titik ordinat, dekat dari titik ordinat. Jadi sunnahnya Rasul itu menikahkan yang jauh dengan jauh. Jadi wong Papua atau Aceh misalnya ini, kados kula wong Tegal atau Jogja kan sunnah Rasul jauh. Ora penggo. Kan ada toh pacar 5 meter tanggune dhewe. Apa ora jelek kok ya? Enggak dino weruh niku. Weruh cilik barang ngadusi barang misal. Ya nek ora ana wong liya ora apa-apa lah. Kan banyak nggih, mau ikut melu ngaji mendok kenalan niku berjodohan sunnah Rasul. Itu rumus jodoh. Jauh dari titik ordinat. Dekat dari titik ordinat maksudnya dekat keimanannya. Di zaman Nabi, Bu, wanita-wanita itu banyak yang suka pada para sahabat. Padahal sudah punya istri, punya anak, tapi justru malah laris. Abu Bakar laris, banyak yang ngesir. Umar bin Khattab banyak yang menyukai. Apalagi Nabi Muhammad, buat rebutan itu. Jadi mereka hanya berpikir yang penting imannya kuat, nggak mikir harta, nggak mikir kaya, tampan, itu nggak mesti imannya kuat. Jadi yang sudah punya istri malah tambah laris, Pak, karena sudah terjawab, teruji keimanannya. Sing jomblo-jomblo malah mboten payu niku. Niku zaman Nabi ngaten niku. Coba nek saniki, wah rame geger. Ora do gelem. Memang zamannya sudah berbeda, orientasinya berbeda. Tapi ada rumusnya, rumus ini rumus jodoh. Maka menggunakan perkawinan silang. Harusnya Qabil dapat Labuda, Habil dapat Iklimah. Qabil niko kakang lanang ento adik wedok kudune. Habil adik lanang ento mbakyu Iklimah kudune. Ini sing protes Qabil mergo Labuda tidak cantik. Karepe Qabil Iklimah sing ayu, tapi kan kembarannya nggak boleh. Incas nanti anaknya mungkin cacat, lolo umbelen ngecasan ngileren barang. Idiot barang itu. Adam mudah berpikir seperti itu. Ya sekaligus dibantu Allah dengan syariat. Kan Allah menurunkan kitab suci namanya suhfa 50 lembar. Jadi kayak Quran tapi 50 lembar namanya suhuf.
suhuf Nabi Adam itu baru 50 lembar, karena syariatnya kan baru dikit, tentang hukum termasuk pernikahan, pembunuhan ya. Ilmu falak ya baru seperti itulah, ilmu-ilmunya baru dikit, belum berkembang. Itu ajarannya seperti itu. Habil nerima, nggak ada masalah, apalagi dapat yang cantik kan. Habil dapat Iklimah, entok mbayune ki ayu. Kalau sekarang nggak boleh ya, nggak boleh mau suadine ngawini mbayune. Awang oke wong kok, dulu kan nggak ada. Yang protes, Qabil, aku bagus ya masa ya ora tahu bagus sih jane. Ning wedoke sing elek jenenge Labuda. Padahal Bapak Ibu, ada rahasia yang terkandung di dalam rupa. Lagi-lagi iblis yang manas-manasi hanya lihat rupa saja terus protes, aku ora ayu. Padahal di balik itu Allah pasti memberikan anugerah. Karena emosinya itulah bujuk rayu iblis membuat gelap, jadi nggak sempat berpikir. Coba Bapak Ibu tesi kalian boten Nabi Yakub ketika hijrah dari Palestina menuju Padan Aran, tempatnya pamannya namanya Syekh Laban kerja di sana. Kan Syekh Laban punya dua anak putri, Lia sama Rahel. Lia kakaknya, Rahel adiknya. Lia niko pucet, bengkring, kuru, penyakitan, loro-loronan, semaputan. Rahel prigel, lincah, gesit, tomboy, ceria, jelalatan. Yakub naksir adiknya. Iya, sing prigel, ceria, jempali kani kok seksi barang sembok dan macam-macam. Terus ngelamar, nembung pamannya Syekh Laban, aku akan menikahi Rahel adiknya. Kata Syekh Laban, bukan tradisi kami menikahi adiknya, kakaknya dulu baru adiknya. Itu dulu nggak boleh Pak, sekarang boleh ya? Sekarang boleh, ngelangkai nggak apa-apa, tanpa pelanggahan juga nggak apa-apa. Ning naik APE ditawari, kajen dilangkai njaluk apa? Ning siap-siap ning njaluk omah lho niku. Kalau adik yang bagus, kakak yang bagus, rasa nggak apa-apa. Kowe sih ora apa-apa. Setelah nambah dosa ya daripada dosa. Aku dilompati ora apa-apa. Niku kakak sing apik ngaten niku, bayu sing apik ngaten niku. Rasa njaluk pelanggahan ora apa-apa. Nah, kan ditolak sama Syekh Laban, harus nikahi Lia dulu, padahal Lia penyakitan, semaputan, bengkring, kuru, pucet. Tapi ketika ikhlas menikahi, Allah berikan anugerah, dilalah mari sehat terus subur. Anaknya 6 coba Pak, anaknya 6 subur. Apal mboten? Riben, Simon, Yahuda, Lewi, Issahar, Zebulun. Anu Lia 6. Kudune bersyukur nggih. Asal tok 6. Bojone sehat, bojone loro-loran dadi sehat, elek dadi ayu jenenge Lia. Kudune bersyukur. Sing ngoyak adine Yakub niku. Orang Israel ini. Orang Yahudi dulu. Masih ngejar adiknya namanya Rahel. Dinikahi Rahel. Allah masih memberikan peringatan. Dalam waktu yang lama belum dikaruniai anak coba. Mungkin saking ngebetnya nggih. Saking ngebetnya, saking cintanya pada Rahel, kan membuat Lia cemburu. Jadi mungkin Lia doanya elek mungkin. Aus ngawini aku tak 6 orang bersyukur ngawini adikku. Dikasih pelajaran oleh Allah, belum diberikan anak sama Rahel. Sampai Rahel ora penak dewe terus menghadiahkan budaknya. Rahel punya budak namanya Bilha, dihadiahkan kepada Yakub untuk dinikahi. Dua anak coba, dari budaknya dulu punya anak, 2 laki-laki namanya Naftali sama Gad. Lia weruh, adikku kok ngai hadiah budak, mosok aku ra iso, aku ngai hadiah. Budaknya lagi namanya Zulfa, nikahi lagi, punya anak lagi 2.
namanya Dan sama Gad. Dah berapa itu anaknya? 10 nggih. 10. Kan budanya juga 2, anaknya masing-masing 2. Masih ngejar Rahil. Sampai Rahil minta-minta sama Lia, apa rahasianya kok bisa subur? Dilala suatu hari lihat Lia mepe gingseng Pak, terus nembung aku njaluk men aku subur. Kata Lia, ora apa-apa kono coboan ning berikan suamimu padaku. Dadi kaya ijol-ijolan niku, padahal bojone dhewe ora apa-apa to niku. Ya kaya Pandhawa niku lho, Pak. Entuk Drupadi kok barengan to niku. Ini ajaran Hindu, ini kan Islam nggih. Islam di zaman itu seperti itu. Akhirnya Allah berikan anugerah karena sabar nggih, sabar menunggu, telaten, ulet, tekun, ikhtiar, usaha, tawakal, mungkin istighosah. Akhirnya Allah juga berikan keturunan lewat rahimnya Rahil. 2 putra lagi, Yusuf sama Bunyamin. Yusuf jadi nabi. Jadi punya anak 12 laki-laki, yang jadi nabi 1 namanya Yusuf. Bunyamin tidak jadi nabi, tapi nanti keturunannya ada yang jadi nabi, Pak. Yahuda yang paling jahat itu nanti keturunannya juga ada yang jadi nabi. Maka nabi nanti banyak sampai 240.000 nabi. Nah, kisah-kisahnya mirip-mirip seperti itu. Adapun demikian, Qabil marah ketika hendak dijodohkan dengan Labuda karepe karo Iklima sing ayu walaupun mbakyune. Maka Allah mengetes keduanya, berikan kurban padaku. Lalu berdua korban. Habil kurbannya seekor kambing gemuk besar, indah kambingnya. Qabil kurbannya bukan kambing, Pak, buah-buahan, busuk lagi. Coba kalau misalnya dulu yang diterima korbannya Qabil, mungkin kita kali itu korban buah-buahan, Pak, nggak jadi kambing itu. Kelapa, pelem, kates. Dilala Allah menerima korbannya Habil yang Qabil tidak diterima. Allah jawab langsung. Tapi nggak nongol, ini Gusti Allah mboten. Allah jawab, Qabil marah. Ngancam Habil, Habil akan aku bunuh kamu. Dia hadapannya, Pak, ngancam itu. Padahal anak Nabi loh niki. Anak Nabi kok iso seperti itu? Apa Adam salah? Tidak. Pasti bujuk rayu dari iblis. Kan saya tadi bilang Adam gagal, Hawa gagal, mesti anaknya. Anaknya yang kena bujuk rayu, Qabil ngamuk. Dia ancam akan dibunuh, dan Habil menjawab, silakan kalau mau bunuh aku, dan aku tidak akan membunuhmu. Itu jawaban Habil. Ternyata betul, Habil dibunuh. Adam sedih, kecewa karena Qabil punya perangai buruk, sedih karena Habil meninggal. Padahal Adam akan mewarisi ilmunya kepada Habil, kitabnya pun akan diwariskan kepada Habil, termasuk nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu belum diciptakan, tapi nurnya sudah jadi, dan nurnya ada di dalam kepalanya Nabi Adam. Maka Nabi Adam wajahnya bercahaya, ada nur Muhammad, padahal Nabi Muhammad belum lahir. Kalau di dalam filosof Jawa, ragil ning barep. Pernah dengar Ibu istilah ragil ning barep? Anaknya cilik dhewe ning malah paling dewasa. Nah, itu orang Jawa nggih. Paling cilik malah paling dewa, iso ngomong kakangnya niku ragil ning barep. Jadi seperti Nabi Muhammad kan ragil ning barep, mergo diciptakan dulu nurnya, ning lahirnya terakhir kan ragil. Tapi paling dewasa iso ngomong nabi-nabi. Nyatanya di Baitul Maqdis ketika Isra Mi'raj kan jadi imam. Semua nabi jadi makmum itu. Padahal ragil Nabi Muhammad. Niku ragil ning barep kalau istilah Jawa itu. Karena Habil dibunuh, akhirnya tidak jadi diwariskan ke Habil.
Allah menganugerahkan penggantinya namanya Nabi Sis. Makanya diberi nama Sis artinya anugerah atau hibatullah, hadiah dari Allah untuk Nabi Adam. Setelah 5 tahun Habil meninggal, Allah berikan hadiah, Nabi Sis lahir. Di usia Nabi Adam 430 tahun di dunia. Ada yang berpendapat 500 tahun di surga. Ada yang berpendapat dihitung sejak bertemunya dengan Hawa di Mekah. Jadi 500 tahun berpisah tidak dihitung. Ketemu 430 tahun baru hamil. Jenengan hamil usia pinten, Bu? 30 nggih. Hawa niku 430 tahun baru hamil. Esi kuat wong biyen niku. Punya anak namanya Nabi Sis. Maka Nabi Sis bisa dikatakan sebagai nabi yang kedua, walaupun tidak tercatat di dalam daftar 25 rasul. Bagaimana setelah Nabi Sis hadir? Apakah Qabil menyesal? Sementara cuma pas ngubur aja, tangisan kebo, pura-pura nangisnya paling suruh. Wonten to Pak ning kampung to Pak? Karo wong tuane elek karo kakek ora seneng, tapi nek pas ripo nangisnya paling suruh, ngosek-ngosek ketok yo paling sedih yo. Baru kuwi yo seneng. Habil ngaten Pak. Diajak kembali ke jalan yang benar oleh Adam, tidak mau, malah minta pisah. Tadinya tinggal di dalam gua Jabal Abu Qubais, gunung yang pertama kali diciptakan Allah di dunia, namanya gunung Jabal Abi Qubais. Itu nanti di zaman Nabi Muhammad tempatnya Nabi membuktikan terbelahnya bulan menjadi 2. Itu kejadiannya di gunung Abi Qubais. Dulu pernah tak singgung pas kuliah tarawih dulu. Sementara Qabil melarikan diri dengan membawa Iklimah. Jadi kawin lari. Kan belum resmi Pak. Adam baru menjodohkan, kamu nanti sama Labuda, kamu Qabil sama Iklimah. Tahu lagi nggih? Qabil harusnya sama Labuda, Qabil sama Labuda, Habil sama Iklimah. Ini kan orang gelem Iklimah diculik go mlayu kawin lari, tapi belum resmi berarti itu. Menempati lembah-lembah, tidak di pegunungan, tidak di bukit, tidak di gua, tapi di lembah-lembah. Nah, sejak itu Bapak Ibu mereka berkembang biak tanpa pernikahan yang resmi, kan belum sah, nggak ada izin orang tua, kawin lari, sing jenenge Qabil sama Iklimah. Nah, saya nggak tahu banyak cerita Iklimah, ngertinya Qabil gitu. Jadi yang berperang itu kan Qabil. Sementara Nabi Sis dengan Azura, jadi ada riwayat yang menjelaskan kalau Nabi Sis bukan termasuk anak kembaran. Jadi ada yang di luar kembar sendiri, nggak punya kembaran. Nabi Sis nggak punya kembaran, maka ada yang berpendapat juga anak yang ketiga. Tapi nikahnya dengan Azura atau Hazura juga membuat keturunan. Nah, ada perbedaan Bapak Ibu, perbedaan ras. Rasnya Qabil sama Iklimah, laki-lakinya jelek-jelek Pak. Ini putrinya, istrinya cantik-cantik. Rasnya Habil sama Nabi Sis, laki-lakinya tampan-tampan, istrinya jelek-jelek. Versi mereka nggih. Kalau udah nafsu ya pasti ketok ayu. Ini versi mereka. Termasuk perilakunya beda. Perilakunya Qabil dan keturunannya, masyarakatnya namanya Qabilik, namanya Qabilik.
itu hobinya sering pesta. Apa saja tiap hari pasti mengadakan pesta, pasti dangdutan, jatilan, tayub. Ono pengajian orang mempan, padahal pengajian gratis. Dangdutan bayar, dilawani bayar ya wani, antri panjang wani. Itu kebiasaan kobilik ya, masyarakatnya kobil. Jadi sunahnya berpesta-pesta, wanitanya suka tabaruj, bersolek, dandan, pakai wangi-wangian, dan minum. Zaman itu sudah mabuk-mabukan, Pak, minum-minum, sama membunyikan musik. Musik pertama kali yang ada di dunia adalah seruling. Jadi tiap malam mesti pesta. Dimulai dari dikumandangkan seruling, wanitanya bersolek, laki-lakinya mabuk-mabukan. Apa yang terjadi? Zina massal. Dari dulu sudah ada, nggak cuma zaman sekarang. Bahkan dilokalisasi di lembah-lembah. Sekarang kan ya dilokalisasi. Pakistan itu, Pasar Kidul stasiun. Sekarang online malah. Dulu nggak online, offline. Di lembah-lembah kejadiannya. Nah, musiknya keras sampai masuk ke bukit-bukit, pegunungan, gua-gua. Jadi umatnya Nabi Isa juga dengar. Nah, yang imannya tidak kuat tergoda, Pak. Terus ngintip dari gunung, dari bilik-bilik, dari gua, apa yang mereka lakukan. Ternyata wanitanya cantik-cantik, bersolek, menggairahkan, menari-nari, musiknya dengan seruling sangat indah, menusuk hati. Laki-lakinya teler semua. Jadi tergoda, ikut di dalam pasukannya kobilik, termasuk ikut zina. Merusak toh, Pak. Tidak banyak yang tetap iman dan amal soleh yang menuruti Nabi Sis. Kejadiannya seperti itu, Pak. Di zaman dulu sudah seperti itu. Maka Bapak Ibu, kalau kita bisa mengambil pelajaran, ini rangkaian jebakan setan itu urutannya seperti itu. Dimulai dari musik dulu. Ketika mulai nyaman, enak, tanpa sadar minum mabuk. Kadang tambah judi, buat taruhan, yang menang dapat wanita, terjadi zina. Itu dari dulu sampai sekarang rumusnya sama. Maka mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf nih. Bukannya saya tidak setuju, ini pribadi kalau saya lebih hati-hati, mendingan nggak usah pakai musik. Bapak boleh protes nggak apa-apa, kan selera. Tapi kalau saya mendingan nggak usah pakai musik, karena kadang jebakan musik itu. Jadi ngapunten kalau tadi malam saya dapat 3 undangan, tirakatan Bu, sing taparane mung siji. Karena mergo kula ngisi pengajian, tirakatan tak isi pengajian. Alhamdulillah tanpa musik di daerah Deresan. Sing teng mriki dangdutan. Asal undangan. Ada door prize, sepeda elektrik. Wah, keren toh. Pun ora mempan kula. Nek dia surga gelem. Mulai teng Karangwaru ya ada door prize, ning padha gak acara ngapunten kula pamit mawon. Kalau saya nggih jenengan enggak setuju enggak apa-apa monggo nggih. Itu jebakannya mulai dari situ. Kan Oma Irama juga ada lagunya itu. Kenapa yang asik-asik, yang enak-enak kok dilarang? Karena perangkap setan. Nek kuat ya monggo. Ning kula mboten kuat, jadi mendingan menghindar sajalah dari situ. Malah paling aman nek kula. Nah, itu dari dulu sudah seperti itu strategi setan, termasuk menjebak Qabil bersama umatnya yang bernama Qabili. Nah, yang kuat adalah Nabi Sis dengan beberapa generasinya saja. Sebelum Adam meninggal, ilmunya diwariskan kepada Nabi Sis, termasuk 50 lembar suhuf, kitab suci juga diwariskan kepada Nabi Sis. Kemudian Nur Muhammad juga diturunkan kepada Nabi Sis.
Setelah Adam menyerahkannya kepada Allah, Allah berpesan, jagalah nur Muhammad. Nanti regenerasi terus diturunkan kepada nabi-nabi yang terpilih. Dan Nabi Sis, Bapak Ibu, Nabi yang sempat menguasai beberapa keterampilan, diantaranya menjinakkan kuda liar, itu Nabi Sis. Menguasai ilmu falak, kalau bahasa sekarang hisab, bukan ru'yah tapi hisab. Nah, hisab selalu pas, kalau ru'yah kadang tidak pas, karena pandangan manusia terbatas. Sama dengan kula ningali panjenengan, kadang ketok bagus, kadang boten. Karena tipuan mata nggih, kadang mata kan juga tertipu. Langit kadang biru, kadang hitam. Jadi ru'yah itu belum tentu benar. Tapi kalau hisab pasti benar. Sejarah membuktikan seperti itu. Nah, itu diwariskan kepada Nabi Idris yang dulu pernah saya sampaikan. Jadi Nabi Sis adalah gurunya Nabi Idris yang sekarang juga dikabarkan masih hidup di langit keempat. Dari mana kita tahu? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj. Nah, peristiwa Isra Mi'raj saja sekarang ada versi lagi, Pak. Karena kitabnya berbeda, yang menyampaikan berbeda. Setelah Nabi memimpin sholat di Baitul Maqdis, Allah siapkan tangga. Jadi pakai tangga naik ke langit-langit sampai langit ketujuh. Di langit pertama ketemu Nabi Adam. Di langit kedua ketemu Nabi Isa dan Yahya. Di langit ketiga ketemu Nabi Yusuf. Di langit keempat ketemu Nabi Idris. Di langit kelima ketemu Nabi Harun. Langit keenam ketemu Nabi Musa. Dan langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, Idris masih hidup. Kenapa? Karena tidak ingin diturunkan ke dunia. Sudah merasakan nikmatnya surga, tidak mau keluar dari surga. Sama Allah harus keluar, karena syaratnya masuk surga harus sudah kiamat. Kan belum kiamat, tapi diturunkan ke bumi nggak mau. Pokoknya saya nggak mau, ya Allah, terserah engkau lah, ditaruh di mana. Ya udah, taruh di langit keempat. Niko Nabi Idris, muridnya dari Nabi Sis. Kemudian mengembangkan ilmunya, Nabi Idris menjadi nabi yang cerdas, luas pengetahuannya. Nabi Idris selama hidupnya mampu membangun peradaban besar, membangun 100 kota modern di zaman itu, Pak. 100 kota modern. Jadi kalau kemarin pas kampanye Anies berjanji membangun 40 kota modern, masih sedikit itu. Idris 100 kota modern. Di zaman itu loh, Pak. 100 kota modern. Menguasai 70 bahasa. Enggak terkalahkan mana yang bisa. Kiai Jagus Salim cuma 8 bahasa. Saya cuma 3. Indonesia, Jawa, Tegal. Anjing, ngapa-ngapa orang kepenak. Termasuk bilangan 60-an. 1 menit 60 detik, 1 jam 60 menit, 1 bulan 30 hari, 1 tahun 360 hari. Itu ilmunya Nabi Idris. Cuma nanti dalam perjalanannya di zaman Nabi Ibrahim diakui oleh Namrud, Raja Namrud. Ya, maka orang-orang barat tidak mengakui Nabi Idris, sehingga tidak viral Nabi Idris. Yang viral Raja Namrud yang menciptakan jam, aturan jam muternya ke kanan nggih. Dulu ke kiri. Di Jogja hanya satu yang jamnya ke kiri, tapi saya lupa di mana itu. Dulu ada itu. Kebanyakan ke kanan itu. Ya, itu ajarannya Namrud. Agama Majusi, termasuk nyembah matahari, lampu-lampu hias, lilin, obor, lampion. Kadang kita nggak terasa. Termasuk tepuk tangan, pramuka, api unggun, itu ajaran Namrud di zaman Nabi Ibrahim.
Nah, makaten Bapak Ibu, kisah singkat dari salah satu nabi di luar 25 rasul. Insya Allah di pertemuan berikutnya masih ada Nabi Daniel, Nabi Irmia, Nabi Jirjis, Nabi Haskayel, dan masih banyak lagi. Tapi saya tidak janji akan menyampaikan 240.000 nabi. Sumbernya yang sulit Bapak Ibu. Kalau jenengan punya gantian kula tak ngrungokke. Ikhlas kula seneng tukar pikiran. Makaten yang dapat saya sampaikan, mohon maaf kalau ada kekeliruannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu jamaah pengajian ulama yang kami hormati, tadi kajian ulama yang disampaikan beliau Ustaz Fakhdin Aziz yang menceritakan tentang kisah nabi-nabi di luar 25 nabi dan rasul yang sudah kita ketahui bersama. Dan mungkin sebelum itu ada yang mau bertanya barangkali? Ya, langsung aja pertanyaan. Waalaikumsalam. Penjelasannya ada di surat Al-Waqiah. Nanti dibuka nggih. Ada ashabul yamin, ada ashabul simal, ada ashabul maimanah, ada ashabul marhamah. Ada golongan kanan, ada golongan kiri. Ada pasukan Kresna, ada pasukan Durna, ada pasukan Puntadewa, ada pasukan Duryudana. Itu dibagi dua, tapi ada satu golongan yang utama lebih awal, jadi 3 golongan. Jadi mohon maaf kalau mungkin nanti kita beda Pak surganya. Insya Allah masuk surga ning beda, karena Nabi Adam golongan awal pemula, kita yang kedua, yang kanan ashabul yamin. Kalau bisa nggih kita kumpul di sana sebagai ashabul yamin, ashabul jannah. Jadi penduduk surga. Penduduk surga maksudnya memang benar-benar masuk surga tanpa hisab. Kalau dihisab nanti namanya ashabul a'raf. Jadi dihisab dulu, disiksa, diantemi agar masuk surga. Itu namanya ashabul a'raf. Kalau bisa jangan nggih. Memang kita punya salah, kita punya dosa, tapi mudah-mudahan Allah mengampuni, kita masuk surga langsung tanpa hisab. Itu ashabul yamin. Jangan berharap sekali-kali ashabun nar, itu neraka abadi itu, nggak pernah keluar. Kalau keluar nanti ashabul a'raf. Ya itu golongan-golongan orang yang masuk surga atau neraka. Ya nanti ada lagi yang di padang mahsyar nggak pernah masuk lama sekali, itu juga ada. Tapi Bapak Ibu, ini motivasi buat kita nggih. Nabi kan juga memberikan motivasi. Barang siapa ingin bersamaku di surga, Nabi ngaten. Ini aku, ini yatim piatu. Nah, Bapak Ibu, ini berarti isyarat. Isyarat bisa bersama Nabi sama dengan surganya Nabi. Ketika Nabi mengatakan, siapa ingin bersamaku, ini aku, ini anak yatim. Ini pun sanes yatim nggih. Tapi bisa dikondisikan seperti anak yatim. Nah, caranya bagaimana? Ada kajian sendiri, Pak. Nanti nggak lama nggih. Tapi seperti itu ya, ada jaminan-jaminan. Nah, ada lagi, Pak. Al-Kausar, Telaga Al-Kausar. Jadi sebelum masuk surga, di depan surga sebelah kanan ada taman namanya Taman Al-Kausar. Itu bentuknya kolam pemandian, nggak ada ikannya sih. Bentuknya kolam ikan, kolam pemandian, kolam renang. Kotak antar sisinya sama. Ada 2 bejana yang mengucur air yang sangat dingin, putihnya seperti salju, manisnya seperti susu, wanginya seperti kasturi. Nah, di dalamnya sudah ada para nabi, Pak. Termasuk Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad manggil-manggil, ya umatku, ayo masuk ke sini bersamaku. Ada yang masuk. Siapa yang ikut masuk?
yang ketika ada panggilan adzan segera menuju masjid sholat, ada panggilan puasa segera sholat, itu masuk bersama Nabi. Yang tidak masuk, yang mengabaikan, ono adzan anteng wae, malah tulan, malah hapenan. Oh, teman-teman saya juga gitu, malah rapatnya diperpanjang nanti ora do sholat. Itu nanti tetap di luar, nggak bisa masuk Telaga Al-Kautsar. Itu ada di hadis-hadis, kumpulan hadis-hadis ahli sunnah wal jamaah. Saya pernah baca itu menceritakan tentang Telaga Al-Kautsar. Itu baru di telaganya, belum di surganya. Anten malih? Anten malih?